Tema 3 atau 1C. Mengenal bunyi alam dan buatan. Mengenal bahan alam dan buatan dalam karya seni. Assalamualaikum anak-anak kelas 1 yang hebat. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenal bunyi alam dan buatan, serta mengenal bahan alam dan buatan dalam karya seni. Perhatikan contoh bunyi alam berikut ini. Ada gunung meletus, gemuruh angin, pohon terkena angin, ombak, hujan, petir, air terjun, burung berkicau, dan katak. Kalau suara kucing berarti termasuk bunyi alam atau buatan? Bunyi alam ya, sebagaimana burung berkicau dan suara katak. Jadi suara kucing juga termasuk bunyi alam. Kita lanjut. Perhatikan contoh bunyi buatan berikut. Apa saja sih yang termasuk bunyi buatan? Ada balon meletus, bom meledak, seruling, gitar, suara tapak kaki, siulan manusia, trompet yang ditiup, kemudian ada suara mesin cuci, suara motor atau mobil. Semuanya termasuk bunyi buatan. Sudah bisa membedakan ya antara bunyi alam dengan bunyi buatan? Iya, bunyi buatan biasanya diciptakan atau dibuat oleh manusia. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bahan-bahan alam. Dalam karya seni ada yang terbuat dari bahan alam, ada juga yang terbuat dari bahan buatan. Kita lihat ya, bahan alam yang dapat dipakai untuk karya seni itu apa saja? Yang pertama, bahan alam daun kering. Daun kering seperti apa, Bu, kalau dibuat untuk karya seni? Ini dia contohnya. Karya seni dari daun kering bisa menjadi hewan, menjadi bunga. Kita bentuk menjadi rumah. Nah, itu yang rumah terbuat dari daun pisang yang sudah kering. Seperti itu ya. Kalau yang lainnya, coba kita lihat. Ya, daun-daunan yang kita peroleh dari sekitar kita. Lalu bahan alam apa lagi, Bu? Berikutnya adalah ranting. Memangnya bisa, Bu, ranting buat karya seni? Bisa. Ini dia contohnya. Nah, cakep kan? Ranting ini ada juga yang diawetkan, kemudian ada juga yang dicat sehingga menjadi lebih menarik. Bisa dipakai untuk figura, untuk tempat pensil, atau membentuk rumah-rumahan. Ada juga yang dipakai untuk meja. Itu terbuat dari ranting. Nah, kita lanjut ya. Bahan alam berikutnya adalah bunga kering. Seperti apa ya bunga kering dijadikan karya seni? Ini dia karya seninya. Nah, bunga kering ini diawetkan. Ada juga yang dicat sehingga menjadi lebih bagus dan menarik. Ada juga bunga-bunga, misalnya bunga dari pohon pinus. Nah, siapa yang udah pernah ke puncak pasti menemukan banyak sekali bunga pinus yang berjatuhan di tanah. Kemudian diawetkan, bunga pinusnya itu dibersihkan, diawetkan sehingga
menjadi bunga yang dapat dipajang di rumah. Siapa yang di rumah ada bunga dari bunga pinus? Iya, cakep kan? Nah, kita lanjut ya. Berikutnya adalah bahan alam yang dipakai karya seni, buah. Buah dipakai karya seni, bagaimana caranya, Bu? Ada, ini dia. Pernah kalian membuat stempel dari buah? Dari buah belimbing? Nah, ini dia contohnya ya. Buah belimbing yang dibelah bisa membentuk seperti bintang. Kemudian ada juga stempel ini dari pelepah pisang yang dibelah itu ya, membentuk menjadi bunga-bunga. Kemudian ada lagi, selain buah ada juga sayur, yaitu sayur kentang. Sayur kentang dibelah menjadi dua, kemudian diukir, dicelupkan ke dalam cat air, dan ditempelkan ke kertas, maka akan membentuk bunga mawar seperti itu. Kalian boleh coba ya di rumah. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah kita baru saja praktik kolase dari biji-bijian. Nah, dari biji ini banyak sekali contohnya biji apa saja. Ini contohnya. Ada biji jagung, kedelai, kemudian kacang hijau, ada beras, dan ada juga kacang tanah ya, membentuk beberapa bunga atau hewan yang kita inginkan. Itu dari biji-bijian. Berikutnya, nah setelah bahan alam, kita belajar bahan buatan. Bahan buatan apa saja yang dapat dipakai untuk karya seni? Contohnya, botol plastik ya, kemudian plastik, pecahan kaca, dan origami. Origami juga sudah kita praktikkan kemarin ya. Yang pertama, botol seperti apa sih Bu karya seninya? Ini dia, menjadi bunga. Botol-botol ini dibentuk menjadi bunga ya, yang sudah dibersihkan tentunya. Kemudian ada sedotan plastik, dibersihkan dulu, dibelah kemudian dibentuk. Nah, kemudian ada pecahan kaca. Pecahan kaca mana ya? Oh, ini masih plastik yang dari minyak, plastik dari bungkus kopi, bungkus minuman, seperti itu ya. Bisa dibentuk menjadi tas. Kemudian ada pecahan kaca. Pecahan kaca ini menjadi kolase yang sangat cantik ya, dengan warna-warna kaca yang berbeda-beda yang udah pecah ditempel-tempel seperti ini menjadi bagus. Nah, sekarang untuk origami contohnya seperti apa? Nah, kita sudah praktik kemarin pakai origami, ya, membentuk bunga, buah, hewan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, bagaimana belajar hari ini? Seru kan? Kita bisa mengenal bunyi alam, bunyi buatan, kemudian ada bahan alam, dan bahan buatan. Sebagian bahan-bahan tersebut kita sudah praktik. Semoga belajar hari ini bisa membantu wawasan kita ya. Sebelum Ibu tutup, yuk kita tepuk kelas 1 dulu. Kelas 1 ceria, cerdas, mandiri, berakhlak, mulia. Aku pasti bisa, yes. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya.